Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Setelah ramenya hashtag kabur aja dulu, kamu tahu nggak sih cara teraman untuk kabur itu gimana? Nah, salah satunya adalah melalui program G2G pemerintah. G2G itu bukan cuma di Korea Selatan, ada G2G Jerman, ada juga G2G Jepang, ada juga G2G Saudi Arabia ya sekarang ya, terbaru ya. Nah, itu yang G2G-nya, belum yang P2P-nya. Kalau P2P itu sudah banyak ya. Salah satunya ya Taiwan, Hong Kong, Makau, Austria, Australia itu P2P ya, person to person, private to private, atau point to point, apalah itu P2P singkatannya yang tergantung orang yang menafsirkannya. Jadi untuk poin selengkapnya G2G apa saja, nah jangan di skip videonya. Setelah jeda berikut kita akan bahas semuanya. G2G itu ada yang ke Jepang, ada yang ke Korea Selatan, dan ada yang ke Jerman. Nah, satu lagi ada yang ke Saudi Arabia, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen kabur aja dulu, jangan cuman kabur doang. Soalnya kalau misalkan teman-teman kabur terus pindah warga negaraan, itu sekonyong-konyong koder ya, itu biayanya mahal guys. Kalau misalkan teman-teman ganti visa, kayak yang lagi rame juga kan pada rame pindah ke Singapura tuh. Nah, itu kan biasanya ada biaya-biaya visa yang kalau dianggap sih lumayan mahal ya, kalau untuk sekelas Didi gitu loh. Walaupun sekarang Didi sudah di Korea Selatan, tapi jujur kalau Didi sendiri setelah 5 tahun tinggal di Korea Selatan, sekarang kok malah merindukan Wakanda ya. Enggak, maksudnya gini guys. Jadi kontrak kerja di Korea Selatan Didi itu 5 tahun, tapi sudah mau berakhir dan pengen mengakhiri hidup di negeri orang gitu loh, dan pengen mencoba mengelola usaha yang dulu sempat terbengkalai kayak gitu. Dan kita lanjut lagi ke obrolan ke G2G itu, salah satunya G2G Jepang, Korea Selatan, dan Jerman, satu lagi Saudi Arabia ya. Prosedurnya sendiri kayak gimana? Jangan di skip lagi, yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya. Cari di channel ini pokoknya. Yang pertama, G2G Jepang dengan persyaratannya kayak gini, disimak ya. Yang mau ke Jepang, ingat loh, sekarang katanya ada tunjangan 500 juta untuk satu orang. Prosedurnya kayak gimana? Disimak. Program G2G, Government to Government. Jepang adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang yang memfasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia, TKI, di Jepang, khususnya di sektor perawatan lansia, care worker, dan perawat, nurse. Berikut adalah prosedur dan persyaratan umum untuk mengikuti program ini. Persyaratan umum. Warga negara Indonesia, WNI. Pelamar harus WNI dan penduduk tetap Indonesia. Usia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran. Pendidikan. Untuk posisi care worker, minimal lulusan D3 keperawatan, D4 keperawatan, S1 keperawatan, atau D3 non-keperawatan dengan sertifikat care worker dari lembaga pelatihan yang diakui. Untuk posisi nurse, minimal lulusan D3 keperawatan, D4 keperawatan, atau S1 keperawatan plus nurse. Kesehatan. Sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki penyakit menular. Bahasa Jepang. Memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N5. Dokumen. Kartu tanda penduduk. KTP. Paspor. Jika ada, kartu pencari kerja atau AK. 1. Ijazah dan transkrip nilai. Dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Surat izin dari orang tua, wali suami istri, yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Surat keterangan catatan kepolisian, SK-CK. Surat keterangan sehat. Prosedur pendaftaran. 1. Pendaftaran online. Pendaftaran biasanya dilakukan secara online melalui situs web resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. B. P2MI. 2. Seleksi administrasi. B. P2MI akan melakukan seleksi administrasi berdasarkan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah. 3. Tes kemampuan bahasa Jepang. Peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang.
4. Wawancara. Peserta yang lolos tes bahasa Jepang akan mengikuti wawancara. 5. Medical check-up. Peserta yang lolos wawancara akan menjalani pemeriksaan kesehatan. 6. Pendidikan dan pelatihan. Peserta yang lolos pemeriksaan kesehatan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pra-keberangkatan. 7. Penempatan. BP2MI akan menempatkan peserta di fasilitas perawatan lansia atau rumah sakit di Jepang. Yang kedua, G2G Korea Selatan. Persyaratannya, yuk disimak juga ya. Program G2G Korea Selatan, Government to Government, adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia, TKI, di Korea Selatan. Berikut adalah prosedur dan persyaratan umum untuk mengikuti program G2G Korea Selatan. Persyaratan umum. Usia. Minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun. Pendidikan. Minimal lulusan SMP atau sederajat. Kesehatan. Tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti TBC, hepatitis, sifilis, dan HIV/AIDS. Tidak buta warna, baik total maupun parsial. Tidak memiliki cacat jari tangan atau kaki, atau amputasi. Persyaratan lainnya. Tidak sedang dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki catatan deportasi dari Korea Selatan, memiliki alamat email dan nomor telepon yang aktif, memiliki tabungan BNI Ta plus PMIG2G atas nama pendaftar sendiri, tidak pernah bekerja di Korea Selatan melebihi batas waktu yang ditentukan. Tahapan seleksi. 1. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Calon peserta harus membuat akun dan melengkapi profil serta data diri yang diperlukan. Mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, ijazah, paspor, jika ada, dan hasil tes kesehatan. 2. Ujian EPS Topik. Calon peserta harus mengikuti dan lulus ujian EPS Topik, Employment Permit System Test of Proficiency in Korean. Ujian ini mengukur kemampuan bahasa Korea dan pemahaman dasar tentang budaya Korea. 3. Skill Test. Untuk sektor tertentu seperti perkapalan, ada ujian tambahan yaitu skill test. 4. Pemeriksaan kesehatan. Calon peserta yang lulus ujian EPS Topik harus menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. 5. Pendidikan dan pelatihan pra-pemberangkatan, PPPK. Calon peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti PPPK untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Korea Selatan. 5. Penerbitan visa dan pemberangkatan. Setelah menyelesaikan PPPK, calon peserta akan mendapatkan visa kerja dan berangkat ke Korea Selatan. Dokumen yang diperlukan. KTP. Ijazah asli terakhir, paspor. Jika ada, surat keterangan, tidak buta warna. Sertifikat pengalaman kerja. Jika ada, buku tabungan BNI Ta plus, PMIG2G, pas foto. Yang ketiga, G2G ke Jerman. Nah, untuk teman-teman yang menjadi nurse ataupun perawat ya, mohon maaf kalau Didi ngomong bahasa Inggrisnya belepotan karena Didi nggak bisa bahasa Inggris teman-teman, bisanya itu bahasa dermayonan. Jadi untuk teman-teman yang basically perawat daftar ke Jerman gimana? Mau? Ini persyaratannya. Program G2G Jerman adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman yang memungkinkan tenaga kerja Indonesia, khususnya perawat, untuk bekerja di Jerman. Berikut adalah prosedur dan persyaratan umum untuk program G2G Jerman. Prosedur pendaftaran. 1. Pendaftaran online. Pendaftaran biasanya dilakukan secara daring melalui situs web resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Pelamar perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. 2. Seleksi administrasi. BP2MI akan melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelamar. 3. Tes kemampuan bahasa Jerman. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes kemampuan bahasa Jerman. Biasanya, pelamar perlu mencapai tingkat kemampuan tertentu, seperti B1 atau B2. 4. Wawancara. Pelamar yang lolos tes bahasa Jerman akan mengikuti wawancara dengan pihak BP2MI atau perwakilan dari Jerman. 5. Pelatihan pra-pemberangkatan. Pelamar yang lolos wawancara akan mengikuti pelatihan pra-pemberangkatan yang mencakup informasi tentang kehidupan dan pekerjaan di Jerman. 6. Pemberangkatan. Setelah menyelesaikan pelatihan, pelamar akan diberangkatkan ke Jerman untuk memulai pekerjaan mereka. Persyaratan umum. Warga negara Indonesia, WNI, usia. Biasanya antara 18 hingga 40 tahun, tetapi dapat bervariasi tergantung pada program yang spesifik. Pendidikan. Lulusan dari lembaga pendidikan keperawatan yang terakreditasi dengan gelar minimal D3.
keperawatan. Kemampuan bahasa Jerman, memiliki kemampuan bahasa Jerman yang memadai, biasanya minimal tingkat B1. Dokumen-dokumen, kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, KKK, kartu pencari kerja. A. K1. Ijazah dan transkrip nilai. Surat izin dari orang tua, wali suami / istri, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto terbaru, dokumen lain yang diperlukan. Informasi tambahan, persyaratan dan prosedur dapat berubah sewaktu-waktu, jadi penting untuk selalu merujuk pada informasi terbaru dari situs web resmi BP2MI. Dan G2G yang terakhir atau yang keempat yaitu G2G Saudi Arabia. Arabia? Baru dengar? Saya juga. Kayak gimana persyaratannya? Yuk, check this out. Kerjasama government to government, G2G, antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang tenaga kerja, khususnya tenaga kesehatan, terus diperkuat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait prosedur dan persyaratan G2G Arab Saudi. Poin-poin penting. Mekanisme resmi. Program G2G menjadi satu-satunya mekanisme resmi yang diakui oleh kedua pemerintah untuk perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Arab Saudi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan proses yang transparan dan teratur. Bidang tenaga kesehatan, kerjasama ini difokuskan pada penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Arab Saudi. Menteri Kesehatan Arab Saudi mengusulkan agar program ini dilakukan secara berkelanjutan. Program ini telah merekrut tenaga perawat. Proses seleksi. Proses wawancara dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kementerian Kesehatan RI memfasilitasi proses ini. Kandidat yang lulus seleksi akan mendapatkan kontrak kerja dan visa dari pemerintah Arab Saudi. Persyaratan umum. Persyaratan spesifik akan bergantung pada jenis pekerjaan yang tersedia. Namun, secara umum kandidat harus memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang sesuai di bidang kesehatan. Sebelum menjadi pekerja, juga harus memahami kontrak kerja atau perjanjian kerja. Peran BP2MI. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, berperan penting dalam memperkuat kerjasama ini. BP2MI bekerja sama dengan pihak terkait di Arab Saudi untuk memastikan kelancaran proses penempatan. Informasi tambahan, selain program G2G, ada juga opsi penempatan mandiri bagi pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki kompetensi dan memenuhi syarat. Penting bagi pekerja migran Indonesia untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebelum bekerja di Arab Saudi. Bagi buruh migran Indonesia, BMI, yang sedang mengambil cuti, agar dapat kembali ke Arab Saudi, BMI harus membawa iqomah, fotokopi identitas majikan, dan re-entry visa. Oke, demikian video kali ini. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan terakhir. Dan terima kasih yang sudah subscribe, mendukung, cari di channel Informasi TKI di negara manapun, cari di channel ini. Oke, untuk semuanya, terima kasih supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI bisa.